untuk penanganan tentang COVID ini. Jadi pertama tolong bentuk tim, DP nama tim 19 juga, beranggotakan 10 orang. Kemudian ada langkah-langkah yang diambil oleh direksi untuk penanganan virus. Jadi kalau untuk minta datanya, untuk sampai sekarang belum ada sebenarnya yang secara pasti orang kategorikan sebagai PDP. Oh iya. Yang pasien. Kalau yang observasi kebetulan ada beberapa orang, cuman sudah dikonfirmasi masih bebas dari ada sekitar 3 orang, cuma itu bebas dan cuma masih dalam pantauan dari dinas kesehatan malah. Jadi dari pihak rumah sakit Bethesda cuma mengambil langkah-langkah pencegahan, contoh untuk pembatasan kunjungan. Untuk pasien rawat inap cuma boleh diawasi oleh penjaga 1 orang. Kalau misalnya orang ada pemberlakuan jam besuk, kalau sekarang sudah ada untuk rumah sakit Bethesda untuk jam besuk. Bahkan sudah ada himbauan lewat media sosial untuk langsung edarkan penyampaian tentang kalau boleh di rumah juga. Kalau untuk mau datang mau besuk di rumah sakit kalau boleh cuma penjaga juga. Jadi ada beberapa langkah yang orang bisa ambil supaya penyebaran virus ini terkontrol. Jadi untuk data mungkin kalau mau secara jelas kita hubungi yang DP ketua tim. Oh iya, kalau atau misalnya dari pers perlu nanti kita hubungi. Cuma sepengetahuan kita seperti itu. Jadi proses ini Pak, Bapak selaku mahasiswa di sini artinya proses pembatasan ke jam besuk, bahkan hari ini statement dari Bapak tadi menyatakan bahwa tidak ada lagi jam-jam besuk. Iya. Tidak ada lagi jam besuk yang diperbolehkan untuk masuk pada pasien. Iya betul. Nah, saya cuma ingin tanya aja Pak, kira-kira kalau seandainya pun yang pasien ini sendiri dan diawasi oleh cuma 1 orang, awasi kan cuma 1 orang, iya, satu orang penjaga. 1 orang penjaga, Bapak bilang kan cuma 1 orang penjaga, diawasi 1 orang. Nah, dalam hal ini kalau ada sesuatu yang sangat penting di saat pasien yang penjaga ini keluar, pasien yang yang penjaga pasien ini keluar, 1 orang yang pasien ini agak gawat gitu. Jadi proses penanganan ini langsung ditangani langsung oleh perawat ya gitu Pak. Iya, langsung. Jadi penjaga pasien ini ada kategori, yang kategori total care. Jadi kalau ada total care orang memperbolehkan 2 orang. Oh iya. Misalnya yang di ICU itu mesti 2 orang. Jadi ada yang boleh dikatakan harus dijaga untuk dua atau malah lebih, paling tinggi 2. Atau ada yang cuma jaga 1. Ya, jadi yang untuk pasien-pasien biasa yang dirawat di rawat inap yang ada 4 orang ini 1. Dan untuk selanjutnya tetap ada penanganan dari perawat dokter, tenaga medis yang lain juga ada. Jadi bukan ketika orang bilang pembatasan jam besuk atau pembatasan penjaga, itu yang pasien itu tolong kesediaannya. Oh, iya. Tetap itu adalah tugas kewajiban dari tim medis yang ada di rumah sakit. Ya. Yang paling inti Pak di sini kan cuma ada 1 aja, bahwa Bapak menyampaikan tadi, Pak Mas menyampaikan tadi bahwa ada 3 pasien ya Pak dalam observasi, ya dalam pengawasan. Tapi belum dikategorikan gitu. Kebetulan memang yang ada 2 pasien itu, 2 pasien langsung datang ke orang. Kan orang sebagai pusat informasi di sini bertanya. Kalau orang observasi bagaimana? Observasi karena apa? Kita langsung tanya. Bapak dari luar daerah, jadi kita panggil yang dari tim. Nah, jadi mesti tanya dulu tuh dia asal muasal dia mengatakan bahwa dia observasi, jadi ada 2 orang dan itu kemarin dulu ada 2 orang dan langsung ditangani oleh tim 19. Nah, menurut tim 19 ini orang ini kategorinya masih negatif dan itu data-data dari tim 19 yang tentukan itu. Jadi tidak ada pembatasan, artinya ada pasien dari luar daerah yang untuk berobat di sini tidak ada pembatasan. Yang penting maksudnya orang kan ada di nama tim 19 yang memutuskan. Oh, gitu. Jadi tim 19 ini yang observasi yang bersangkutan misalnya dia datang dari mana, itu kan ada tanda-tanda apakah dia suhunya itu lebih dari 38, ada dia langkah-langkah medis itu yang ditempuh memutuskan bahwa yang bersangkutan itu
apakah dia sudah terjangkit atau tidak. Iya, iya. Dan selama ini orang kalau misalnya dikategorikan dia masuk pasien yang dalam pengawasan, langsung rujuk ke Prof Kando. Walaupun orang sekarang ini siapkan untuk ruang isolasi Iya. ke depan. Kalau misalnya ada apa, kalau misalnya di Prof Kando itu sopol, ya nanti mau dikembalikan ke rumah sakit. Iya, iya. Jadi orang mesti siap juga. Jadi itu kesiap-siapan dari BTS seperti itu. Nah, jadi peralatan juga di rumah sakit Bethesda udah lengkap, artinya Kalau segi peralatan malah orang memang kekurangan. Cuma apa ada maksudnya ada upaya-upaya, misalnya penambahan alat yang ada contoh untuk perlengkapan itu yang ada cuma sekitar terbatas. Cuma untuk tindakan yang secepatnya orang sosial. APD yang ada, APD ini terbatas juga. Karena memang untuk sekarang untuk pengambilan APD itu susah, mau cari di mana-mana juga terbatas, susah. Mungkin yang terakhir aja Pak, ada anjuran nggak kepada seluruh masyarakat yang sering berobat di rumah sakit Bethesda ini, ada anjuran dari rumah sakit Bethesda, apa yang harus disampaikan kalau seandainya pun terindikasi terasa, karena ada berapa file, ada berapa brosur-brosur yang sering diberitakan lewat media, lewat apapun. Kalau merasa sakit, ada sesak nafas atau bersin atau panasnya tinggi, itu segera dirujuk ke rumah sakit, jangan lagi melewati yang namanya puskesmas atau gimana? Biasanya kan ada referensi kan, iya. Pak? Referensi. Di sini orang sebenarnya tidak membatasi siapa saja Ya, untuk memeriksa, tidak membatasi apakah dia dikategorikan sudah terjangkit atau belum. Tetapi untuk penanganan ataupun untuk pencegahan, alangkah baiknya kalau misalnya merasa seperti ada gejala-gejala seperti itu, apa-apa langsung datang ke rumah sakit. Nanti dari tim 19 ataupun dari rumah sakit misalnya di situ langsung bilang, oh ini dikategorikan masuk di terjangkit, dia langsung dirujuk. Jadi kami tetap di sini rumah sakit Bethesda tetap membuka bagi siapa saja pasien yang merasa misalnya dia baru keluar daerah, kita masuk panas, pilek, datang di rumah sakit kita orang periksa. Nanti kalau misalnya dikategorikan dia terjangkit, baru tindakan seperti itu. Bukan berarti ketika bilang dan periksa dia harus terjadi, orang nggak terima, enggak. Rumah sakit Bethesda tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin berobat. Berarti rumah sakit Bethesda welcome, terbuka untuk siapa saja. Oke. Dengan Bapak siapa? Bapak Franky Walangitan. Bapak Franky Walangitan. Humas di sini ya Pak? Kebetulan dipercayakan sebagai humas di sini. Oke.